Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Green Campus dan pemirsa setia di rumah dan dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya, Dian Alfiana. Bagaimana nih puasanya hari ini? Masih lancar kan? Nah, sambil menunggu saat berbuka puasa, pemirsa dapat menyaksikan nuansa Ramadan Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dalam acara Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2023-2024. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, selamat berjumpa dalam program Info SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Kali ini kita akan mengulik tentang pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. SMA NU Al-Ma'ruf Kudus merupakan sekolah yang amat familiar di hati masyarakat Kudus dan sekitarnya, dan lebih dikenal dengan kampusnya para juara. Sekolah yang memiliki ciri khusus, yaitu sekolah menengah atas bermisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekolah yang terkenal dengan sebutan Green Campus ini memiliki sesanti, maju dalam prestasi, santun dalam pekerti. Letak sekolah ini sangat strategis, berada di pintu gerbang Kota Kudus, tepatnya di Jalan AKBP R. Agil Kusumadia 2 Kudus. SMA ini juga mempunyai capaian akademik yang membanggakan, yaitu terakreditasi A dengan skor 96. Baik pemirsa, untuk mengeksplor info seputar PPDB SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, kami akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat tepat. Kini telah hadir di studio Wakil Kepala Urusan Kesiswaan, Ibu Sri Mulyanti, SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Ibu berkenan hadir dalam program Info PPDB SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Ini menarik, bahkan pasti ditunggu-tunggu adik-adik yang duduk di kelas 9 SMP maupun MTS yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan. Bahkan mereka bertanya-tanya bagaimana cara mendaftar di SMA NU Al-Ma'ruf. Bahkan sampai orang tua juga Bu mencari informasi sekolah lanjutan di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Karena mereka meyakini ilmu umum dan ilmu agama di SMA NU Al-Ma'ruf itu imbang, dapat kedua-duanya. Nah sekarang pertanyaan saya Bu, mohon dijelaskan kurikulum yang diterapkan di SMA Al-Ma'ruf ini Bu. Iya, alhamdulillah di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus telah melaksanakan kurikulum mandiri berubah untuk yang kelas 10, untuk yang kelas 11 dan 12 masih melanjutkan kurikulum 13. Begitu, Bu. Ya. Info yang beredar di masyarakat bahwa SMA NU Al-Ma'ruf Kudus adalah sebuah SMA rasa MA dan SMK. Apa maksud pernyataan tersebut, Bu? Ya, terima kasih. Maksudnya bahwa SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini sudah melaksanakan satu program unggulan. Dengan program unggulan ini membuktikan bahwa SMA bisa lulusannya nanti seperti SMK. Di antaranya program unggulan itu ada 5 gitu ya. Nah ada yang pertama sudah berjalan 3 tahun itu KKO, kemudian riset ini sudah lama masuk di ekstra OSN, kemudian sinematografi baru tahun ini ditambah yang keempat tata boga, yang terakhir adalah desain grafis. Dengan program unggulan ini membuktikan bahwa Al-Ma'ruf sudah melaksanakan SMA rasa SMK bagi yang nanti
tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa langsung sertifikat itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Kemudian rasa MA bahwa Al-Ma'ruf di sini ada pelajaran muatan lokal. Muatan lokal adalah pelajaran agama. Sehingga kalau sekolah di SMA Al-Ma'ruf tidak hanya akademik yang sesuai dengan kurikulum secara berstruktur, tetapi ada pelajaran pembelajaran langsung di tatap muka, yaitu intrakurikuler, pelajaran agama, dan muatan lokal masuk di luar intrakurikuler setelah pembelajaran. Ini yang dimaksud SMA sama dengan MA dan rasa SMK. Begitu Bu Nurul? Ini tertarik sekali ya Bu ya. Untuk program unggulannya tadi bisa diulang apa semua Bu? Iya, 5 KKO, sinematografi, tata boga, kemudian desain grafis, yang satunya riset. Terima kasih Bu. Iya. Salah satu program unggulan kelas khusus olahraga adalah seleksi khusus untuk bisa masuk ke kelas khusus olahraga atau lebih disingkatnya dengan KKO. Banyak sekali capaian prestasi program unggulan ini baik di level regional maupun nasional. Pada event apa saja Ibu? Begini Bu, program unggulan memang dipersiapkan untuk anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi maupun langsung ke terjun dunia kerja. Dilatar belakangi hasil angket layanan bimbingan karir anak, diawali dari kelas 10, naik kelas 11 dan 12, maka di sini dibutuhkan anak-anak dari hasil angket ini yang masuk ke perguruan tinggi hanya 54%. Selanjutnya 46% anak-anak langsung kerja. Oleh sebab itu, maka sekolah mengambil suatu kebijakan, yaitu membuat program unggulan. Dan program unggulan yang dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi yaitu riset, di mana anak-anak nanti sudah terbiasa di SMA selama 6 semester membuat suatu penelitian. Nanti kalau sudah kuliah membuat skripsi sudah tidak canggung lagi, atau ada tugas-tugas dari perguruan tinggi, dosennya sudah siap terlatih anak-anak mengikuti program unggulan riset. Yang kedua, selain riset KKO, anak-anak KKO ini alhamdulillah ini dipinang, bukan ditimang. Nek ditimang kan bayi ya Bu ya. Ini dipinang itu seperti mau diambil, mau dilamar. Ini dilamar oleh perguruan tinggi, di mana anak-anak KKO ini dipinang oleh perguruan tinggi yang mengharapkan nanti semua anak KKO ini akan dites, kemudian mendapatkan fasilitas beasiswa. Semoga program KKO ini berhasil. Kemudian hari ini Senin tuh kapan ya Bu ya? Kemarin ya? Iya, Senin itu 2 anak dari KKO Senin kemarin ini mengikuti seleksi Garuda Select. Kemudian 2 lagi mengikuti seleksi di PSSI Jarum hari Selasa. Semoga nanti anak-anak ini sesuai dengan harapan semua pihak, kelas KKO betul-betul anak-anak setelah lulus di sini bisa melanjutkan sesuai dengan keahliannya. Kemudian bagi anak-anak yang tidak melanjutkan, itu alhamdulillah tata boga peminatnya itu sampai kelas 10 ini sudah 2 semester 3 kelas Bu. 3 kelas. Saya sendiri seandainya masih muda, tidak Mbak Uti, itu senang mengikuti karena sebanyak sajian masakan. Ini kan bisa nanti
Kalau sudah pensiun buka catering. Luar biasa. Anak-anak ya alhamdulillah banyak yang minat. Nanti yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi bisa langsung kerja di catering atau membuka usaha sendiri. Kemudian sinematografi, anak-anak di sini nanti setelah lulus dapat sertifikat bisa membuat video atau di acara manten-manten itu anak-anak fotografi sudah bagus. Karena apa? Karena 6 semester itu tidak sedikit, jadi latihannya di program unggulan 6 semester 3 tahun. Kemudian yang terakhir desain grafis. Desain grafis ini anak-anak juga desain grafisnya bisa dimanfaatkan langsung membuka sendiri usaha di rumah maupun bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi 5 ini alhamdulillah langsung bisa dilihat hasilnya dalam 2 semester mengikuti lomba video tingkat provinsi, mengikuti riset ini saja Kemendikbud nanti tanggal 18 ini 5 besar finalis karya ilmiah buat penelitian. Jadi program unggulan ini sudah bisa dilihat hasilnya mengikuti lomba-lomba. Kemudian ini yang belum ini tata boga ini yang belum bisa, yang belum ada kesempatan, belum bisa, maksudnya belum ada kesempatan untuk lomba. Gitu ya Bu ya. Ya. Jadi fasilitas apa sajakah yang menunjang pembelajaran program unggulan tersebut? Termasuk pula mentor-mentor dari masing-masing program unggulan tersebut Bu? Oh ya. Mentor memang dari pihak sekolah mengambilkan mentor yang betul-betul nanti sertifikat ini diakui. Seperti tata boga. Ini semuanya bisa diakui. Diakui legalitasnya. Bukan sertifikat ini dari sekolah, tetapi mentor ini memang diambil, misalnya contoh tata boga. Ini adalah diambilkan dari chef Hotel Gripta. Kemudian penelitian juga diambilkan dari mentor-mentor yang sudah tingkatan, nanti sertifikatnya bisa diakui bahwa anak ini sudah terlatih dalam mengikuti penelitian. Nanti kalau sudah jadi mahasiswa tuh Bu, nah jadi mahasiswa itu nanti sertifikat itu bisa digunakan ikut himpunan mahasiswa, organisasi mahasiswa punya sertifikat itu, maka bisa kepengurusan di kemahasiswaan, bisa diikutkan oleh pembimbing dosen, dan paling tidak kalau dekat dengan dosen mencari beasiswa itu lebih mudah. Kemudian sertifikat ini harapan dari sekolah ya memang sertifikatnya betul-betul berguna dan diakui. Begitu Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, selain membuka program unggulan ya Bu ya, Iya. SMA NU Al-Ma'ruf itu juga membuka program pengembangan diri atau sering disebut ekstrakurikuler. Apa saja program pengembangan diri tersebut Bu? Kontribusi atau capaian prestasi apa sajakah yang telah ditorehkan oleh masing-masing program tersebut? Oh iya. Ekstrakurikuler alhamdulillah di Al-Ma'ruf ada 24 nih. Seperti contoh basket. Basket ini baru awal hanya sampai kabupaten. Insya Allah kedepannya akan saya sebagai kesiswaan nanti akan bagaimana caranya basket ini sampai ke tingkat provinsi. Untuk MTQ alhamdulillah kemarin sampai tingkat Jawa Tengah. Kalau tidak salah itu Ananda Gibril itu ya. Kemudian voli ini sudah tingkat nasional karena
lomba khusus kelas KKO, voli tingkat nasional 1, Porsema juga tingkat nasional. Nah, alhamdulillah anak-anak menuju prestasi. Tapi pesan dari saya sebagai kesiswaan, anak-anak harapannya berprestasi tetapi tidak sombong, begitu Bu. Iya. Karena biasanya kalau berprestasi itu terus merasa sombong, lupa diri. Padahal prestasi ini yang paling sulit apa Bu? Paling sulit itu mempertahankan prestasi. Karena dari tahun ke tahun ini adalah kader di bawahnya, ini yang harus berjuang, para pelatih, para pembina. Nah, ini harus berjuang mempertahankan prestasi itu. Kemudian selain voli, sepak bola juga juara nasional Porsni kemarin. Aduh, ada 36 provinsi. Nah, di situ bertarung, bertanding, berjuang. Nah, ini alhamdulillah sepak bola sampai juara 1. Kemudian paduan suara, ini vokalnya juga kemarin Porsema juara Jawa Tengah. Marching band, nanti marching band bagi nanti sosialisasi di sekolah-sekolah baik SMP maupun MTS bisa ditayangkan, marching band di depan Porseni Nasional, di depannya Pak Jokowi. Pak Jokowi ya Bu ya, Iya. Presiden. Ya. Kemudian Pak Gubernur, Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Iya. Kemudian Pentangkyu, insya Allah tanggal 17 ini juga akan melaju ke tingkat nasional 3 siswa. Untuk Jawa Tengah sudah biasa anak-anak olahraga pentang. Bimbingan dakwah ini termasuk ekstra. Bimbingan dakwah semoga nanti di kegiatan Ramadan bisa digunakan, dimanfaatkan. Baca tulis Al-Quran, anak-anak SMP, MTS tidak usah takut nggih. Baca tulis Al-Quran ini akan dibimbing, dibina. Kalau malu, biasanya Bapak Ibu BK itu siap membantu di jam-jam pembelajaran yang mau belajar baca tulis Al-Quran, meskipun sudah ada jadwal baca tulis Al-Quran ekstranya. Biasanya yang tidak bisa sama sekali itu malu kalau bareng-bareng dengan temannya. Nah, yang ekstra yang sudah bisa sedikit-sedikit, oleh sebab itu yang dari SMP nggih. Dari SMP ini adik-adik tidak usah khawatir, baca tulis Al-Qur'annya dari nol. Kemudian ada Fun English Club, PBB. Ini masih menunggu PBB hasil anak-anak yang masuk di Paskibra. Mungkin minggu-minggu ini akan diumumkan sekolah SMA Al-Ma'ruf berapa yang akan di Paskibra. Kemudian pramuka ini wajib. Alhamdulillah Bu, pramuka kemarin itu anak-anak ke Lampung ya, ke Lampung 2 anak untuk mengikuti pramuka tingkat nasional. Kemudian takro ini juga sudah sampai provinsi. Futsal kemarin Jawa Tengah ya, provinsi. Untuk rebana, nah rebana ini pelatihnya juga dari Ababul Mustafa, siap kalau lomba tingkat kabupaten. Kaligrafi poster. Atletik selalu memboyong ya, atletik itu selalu memboyong apa ini, medali banyak. Kemudian ngaji kitab tidak usah takut nggih, ngaji kitab mendengarkan kajian kitab kuning. Kemudian musik juga kemarin alhamdulillah di Simpang 7 acara Ansor itu juara 1 musik. Kemudian pencak silatnya juga banyak memboyong. Kemudian menjahit, teater. Tidak kalah pentingnya, tidak hanya olahraga Bu, ini OSN ya, OSN juga supaya imbang, tidak hanya non akademis. Alhamdulillah ini OSN besok tanggal sama 18 ini langsung final 5 besar. Ini di Bekasi. Semoga berhasil.
Semoga nanti membawa anak-anak ini kejuaraan, kedepannya bisa sebagai bahan pertimbangan atau sebagai tambahan nilai plus untuk masuk ke perguruan tinggi. Gitu Bu. SMA NU Al Ma'ruf ini terkenal dengan jargonnya kampusnya para juara. Prestasi akademik dan non-akademik apa saja yang telah dipersembahkan para siswa-siswi sekolah ini, Bu? Oh ya, yang pertama itu Porseni. Porseni nasional. Porseni nasional, alhamdulillah juara 1 sepak bola, kemudian voli. Kemudian voli. Kemudian setelah Porseni nasional ini Porsema. Porsema ini membawa 15 emas, Wow, 1 perak, 1 perunggu, tingkat Jawa Tengah itu. Kemudian Popda, karena tahapnya Popda baru kabupaten, alhamdulillah 18 emas, 14 perak, 10 perunggu. Ini yang Popda. Kemudian yang lomba tingkat sekolah KKO se-Indonesia, alhamdulillah voli juara 1. Gitu. Luar biasa prestasi sampai tingkat nasional berkali-kali ya Bu ya ini kalau saya mendengarkan tuturan dari Ibu Sri Mulyanti. Nah Bu, ada pertanyaan lagi Bu, berkaitan dengan fasilitas. Nah ini yang disediakan sekolah bagi siswa luar kota mungkin ya Bu ya, atau daerah terkait dengan asrama atau pondok. Adakah pondok yang disediakan sekolah? Jika Ibu berkenan, tolong diberi gambaran tentang pondok tersebut. Oh ya, untuk pondok, alhamdulillah sudah pembangunan sudah berjalan, sudah 3 tahun pondoknya. Ini santrinya sekitar 115. Itu pondok putra apa putri? Putri Bu, putri yang untuk dari daerah yang letak tempat tinggalnya jauh. Kemudian yang putra ini kerjasama dengan pondok di luar sekolah, yaitu ini dari Darushifa, dari pondok Yasin dan pondok Loram itu. Berarti di lingkungan ada ya Bu ya, di lingkungan SMA Al Ma'ruf. Ya, yang di lingkungan Al Ma'ruf ini khusus putri. Tapi yang putra ini khusus asrama atlet. Jadi atlet ini tidak sekedar anak di sini latihan di lapangan, tapi harus berkarakter. Baik yang sepak bola itu di Bakalan Kerapia, yang voli itu di sekitar Tanjung. Kemudian yang anak-anak prestasi di luar, yang kelompok tim anak-anak ini di rumah. Artinya ada renang, ada tinju, ada judo, ada olahraga senam. Itu perorangan masuk di kelas reguler, untuk yang kelompok tim masuk di kelas KKO. Nah, kemudian pondoknya di sini ya, pembelajaran di pondok kurikulum ya ada ngaji, ada kurikulumnya, ada kitabnya. Tapi setelah selesai pembelajaran malam hari terjadwal, ada asatidnya sekitar ada 10 para yai yang memangku pondok putri, di mana pondok putri ini di lingkungan sekolah. Alhamdulillah nanti kedepannya semoga nanti semakin bertambah. Mungkin ada yang pernah bilang Bu ini, masuk di pondok itu dites apa tidak? Masuk di pondok di sini karena pondok ini putri difasilitasi untuk yang rumahnya jauh. Ya, tesnya ya tes hanya baca Al-Quran. Bila ada anak di sini yang hafal Quran, maka Bu Nyai, Bu Vicky akan memberikan fasilitas sendiri anak ini untuk deres. Jamnya disesuaikan kesepakatan antara Bu Nyai dengan anaknya, karena di sini pondoknya bukan
pondok tahfidz, tapi pondoknya pondok umum, memang disediakan untuk anak-anak yang di luar yang luar kota. Ini yang bagi yang mondok, tapi pondok di sini tidak menutup kemungkinan anak-anak difasilitasi kos kerjasama dengan masyarakat setempat, sehingga bisa menerima kos-kosan untuk khusus anak SMA. Berarti lengkap ya Bu ya, Iya, basic dari alhamdulillah. fasilitasnya sudah tersedia di sana semua. Bu, pertanyaan lagi Bu ini Bu. Iya. Sebagai sekolah yang merakyat, bagaimana komitmen SMA NU Al-Ma'ruf menjalin komunikasi dengan orang tua wali murid, juga dengan warga di sekitar sekolah, agar orang tua atau warga itu senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah, dengan harapan selalu mendukung SMA NU Al-Ma'ruf Kudus menjadi kampus yang syarat prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Bisa dijelaskan Bu? Iya, tadi sudah tak jelaskan kerjasama pondok, karena pondok ini tidak bisa menampung, maka pondok di luar SMA bisa diajak kerjasama, bisa mondok di situ. Terus anak kos, juga bisa digunakan kos bagi yang tidak menghendaki di pondok. Kemudian parkir sepeda motor juga ikut Di kampung sekeliling itu ya Bu ya. Kemudian sekeliling ini Al-Ma'ruf. ini loh Bu, untuk supaya prestasi anak ini bisa sarana prasarananya mencukupi, maka membutuhkan tempat seperti sepak bola, berarti lapangan di Jati, lapangan nanti di Jarum, kemudian voli, maka lapangan di Porfit, futsal. Alumni ini keterlibat Ilmaku, ikatan lulusan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini saling membantu, apalagi yang punya lapangan futsal, Mas Chandra, maka Al-Ma'ruf diberi kesempatan berapa kali latihan. Jadi fasilitas-fasilitas ini dukungan masyarakat banyak, apalagi dukungan dari alumni. Kerjasamanya luar biasa ya Bu ya, Al-Ma'ruf itu ya. Nah ini Bu yang ditunggu-tunggu. Pertanyaan yang terakhir Bu. Iya. PPDB ini kan mulai pendaftaran baik offline maupun online. Bisa dijelaskan tata cara pendaftarannya Bu? Oh ya. Ya, bagi adik-adik dari MTS maupun SMP yang berminat di Al-Ma'ruf, tidak usah ragu, Al-Ma'ruf siap mengasah, siap mengembangkan potensi adik-adik semuanya, yang baik yang sudah berpotensi maupun yang belum. Bapak Ibu guru siap. Caranya bagaimana? Mulai kemarin sudah Januari tanggal 20 sampai paling tidak sampai awal April. Awal April ini menggunakan rapot, terus bisa online bisa offline. Tetapi adik-adik jangan sampai nanti ketinggalan. Lebih baik offline, karena apa? Karena kuotanya terbatas. Kemudian kalau kondisi gedung Al-Ma'ruf tidak bisa melebar, bisanya kan ke atas. Maka di sini diambil 11 kelas. Maka paling tidak kuotanya 400. Seandainya kuota kok sudah terpenuhi, maka pendaftaran dihentikan. Oleh sebab itu jangan ragu untuk langsung mendaftar. Nanti setelah bulan akhir April Mei, setelah bulan Mei, maka nanti yang digunakan bukan rapot lagi, tetapi surat keterangan lulus SKL ya. SKL ya Bu ya. Tidak usah ragu, hanya saja siapa yang berminat tinggi, diasah akan menghasilkan kemampuan yang luar biasa. Tetapi kalau minatnya sedikit, diasah pun sampai berulang-ulang kali, tidak akan membawa hasil. Luar biasa. Prinsipnya begitu di SMA Al-Ma'ruf. Luar biasa sekali ini. Nah ini Bu, pertanyaan terakhir sekali lagi Bu ini.
harapan Ibu sendiri mengenai PPDB SMA NU Almarhum Kudus ke depannya? Ya, harapannya nanti mendapatkan anak-anak yang betul-betul soleh-solihah. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, mendapatkan siswa-siswi yang minatnya tinggi. Ya, minatnya tinggi, Bu. Bukan kemampuan yang tinggi. Karena minat tinggi diolah, diasah, akan menjadi mutiara dan hasilnya akan luar biasa. Luar biasa. Ya. Baik Ibu, tak terasa waktu sudah berbincang-bincang kita telah habis sampai di sini. Terima kasih Ibu Sri Mulyanti yang Ya, sama-sama Bu sudah Nurul. berkenan hadir dan memberikan banyak informasi seputar PPDB SMA NU Almarhum Kudus tahun pelajaran 2023-2024. Sukses dan sehat selalu Ibu. Amin, terima kasih doanya. Nah, demikian pemirsa, informasi yang telah kami kupas semoga bermanfaat dan dapat membantu memberikan informasi seputar PPDB SMA NU Almarhum Kudus tahun pelajaran 2023-2024. Saya Nurul Fajri, pamit dari hadapan Anda. Sebelum saya pamit, saya akan berpantun. Boleh ya Bu ya, berpantun ya Bu ya. Monggo. Buah jeruk dikupas segar rasanya, dimakan pastilah mantap. Ayo putra-putri Bapak Ibu segera daftar di Almarhum saja. Programnya mantap, pengajarnya mantap, hasilnya lebih mantap. Asik. Ada lagi Bu ini Bu. Cabai hijau dijadikan acar, makan nasi goreng di hari Selasa. Sekolah tempat kita belajar, berbagai juara disabet, Al-Ma'ruflah tempatnya. Iya, betul. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billah il-aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa live streaming studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan ikuti tayangan nuansa Ramadan di studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Pada kesempatan hari ini akan kami tayangkan ngaji bareng bersama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau lebih kita kenal sebagai Gus Baha. Sambil menunggu ngabuburit azan maghrib, kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan, semoga kita bisa mengambil manfaat dari tayangan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terus lewat ngaji ini sampean kudu yakin bahwa ulama-ulama yang ahli hakikat kayak yang ngarang hikam, Syabul Qadir, semuanya itu begitu. Menanamkan orang itu harus senang Allah. Dan cara senang Allah itu penuh optimistis aja. Bahkan ketika kita melakukan keburukan dan kita mati di situ, anggap saja itu keburukan terakhir yang kita lakukan. Dan itu artinya baik kan, karena itu menjadi keburukan terakhir. Bukan berarti Gus Bok menentang teori Sul Khotimah. Tidak, yang menentang itu siapa? Teori itu sudah salah dari awalnya, paham? Ngeten kalau terang kan. Dados ciri utama ibadah itu ubudiyah. Ubudiyah itu ngerasa kemawula nggih. Cara wong Jawa ngerasa mau sakdermo. Ubudiyah ngerasa kemawula, ngerasa mau sakdermo. Kemudian ngerasa sakdermo, ngerasa kemawula. Itu dalam tatanan syariat. Itu orang harus sesuai perintah Allah, ngeduwi larangane Allah. Itu dalam standar syariat. Sehingga syariat itu dengan aturan dasar misalnya kadung maling ya diketok tangane. Nah kadung kozab, ndak wong zina ya dihad misalnya.
kadung zina dirajam atau dijilid ya sesuai aturan-aturan dasar syariat. Itu aturan dasar yang pemerintahan Islam yang saya syariat. Tapi dalam teori ilmu hakikat yang di luar syariat itu juga tidak perlu dipertentangkan secara akademiknya. Wong wis kadung salah. Iku aja sampai ganggu istiqomah ndekne ning pangeran. Ya, wis kadung salah iku aja sampai ganggu istiqomah ning pangeran. Salerian sing tahu kejadian sahabat itu kancane Kanjeng Nabi jenenge sahabat. Ya ana wae sing tau ngambung bojone wong. Nah, ceritane ku ya lucu, wis mbok ngambung bodoni. Jadi walhasil dekne ku bakul kurma ning gone teras omah. Bareng ana wong ayu blonjo. Wah, Mbak teng lebet langkung sae. Areng ndak jero napa? Diambung. Tapi wong sahabat itu soleh-soleh. Kan iku lapor Nabi ini. Pusing. Nabi ini ora madun, dadi gak yo bagian, Pak. Karena Nabi ini madun yo parah. Nabi ini orang Mustafa dadi yo semenengan. Walhasil Kanjeng Nabi ora iso jawab. Muni di sepuro nak dene dhewe ngrasa ora pangeran. Kanjeng Nabi kan yo ora di otoritas dene nyepuro ta ora, dene dhewe ora pangeran. Entah ini aku ora entuk wahyu. Kanjeng Nabi kok pusing dene. Entah ini aku ora entuk napa? Wahyu. Walhasil wali zaman iku tetap dikai hak tobat. Tapi yang dalam teori tasawuf yang jelas itu begini. Kowe wis kadung salah lah, iku statusem tetap kawula. Statusnya pangeran tetap pangeran. Jadi status permanen hubungan kita dengan Allah adalah Allah tetap Tuhan dan kita tetap hamba. Jangan sampai karena kita banyak dosa kemudian merasa tidak layak jadi hambanya. Lho kowe ngerasa layak tetap kawulane apa? Pangeran. Digelem ra digelem ya faina tadzabur ke mlayu ning diwae ora iso menghindari status ubudiyah, status kemawula. Lah nek kowe menghindari pangeran iso ora iso, gelem ra gelem kudu balik wae. Napa? Balik wae. Paham nggih? Lah nek sampeyan takok, engko balik nang gak ditampa. Lah sing muni mesti nampa pangeran, dadi kira rasa kuwatir, paham nggih? Sing muni mesti nampa napa? Pangeran. Dadi gampangane sing umumno pangeran dhewe, paham? Iku ora gaweane ulama, ora gaweane kiai, ora gaweane nabi, tapi pangeran dhewe sing umumno, kawulaku sing wis tau bedik-bedik, kowe setiap saat balik tak tampa. Nah, setiap saat balik napa? Nah, makanya itu secara teori yang prinsip, yang permanen bahwa manusia itu ila yaumil kiamat sampai kapan saja statusnya tetap kawulane Allah. Sehingga sesuatu yang tidak permanen kaya dosa itu tidak bisa menghalangi ubudiyah. Sudah begitu kata yang ngarang hikam ini, nak caranya optimis nganggo matematika, jangan-jangan itu dosa terakhir bagi kamu. Jadi cara teori hikam ora ono suul khotimah. Jadi luwih nyaman. Jadi misalnya Ruhin bar dosa kok mate, alhamdulillah terakhir sudah dosanya. Jadi cara suul khotimah, alhamdulillah selesai sudah dosanya. Artinya hikamu penuh optimis. Jadi kowe nek ndelok dosa nganggo model hikam ora ono kamu suul khotimah. Mulane kowe anggere jenazah mesti wong apik. Mulane cek wong penjahat kaya apa nek wis mati mesti wong apik karena akhir dari kejahatannya. Paham? Mulane kena nyekani wong apik ya apik. Maksudnya dengan kematian ini maka dia sudah jadi orang soleh. Wis gak nyolong meneh, gak gendho meneh, dan tidak kriminal meneh. Artinya ketika orang itu mati dalam keadaan dekne nakal, orang kowe ora usah ngukumi suul khotimah. Anggap bae terakhir dosa yang dia lakukan. Ya ono. Ulama sing waras ngoten ya. Ya ono. Oke, ora usah protes. Lho ilmu kula ora ngoten. Lha iku resikone goblok, paham. Ora usah protes aku. Lho iki ilmu kula gak ngono kok. Iku resikone napa? Goblok. Oke, ora usah protes, paham. Lah saiki tak nekno kelas. Cara pandang gitu itu hentikan napa? Hentikan. Misalnya kayak gue mati pas ngambung bojone wong. Ya tapi harus yang gelem. Butuh kelainan. Gelemnya butuh apa? Kelainan. Ini jadi cara pandang itu gitu. Jadi makanya teori suul khotimah itu teori yang secara syariat memang populer, tapi sebetulnya tidak semua ulama sepakat. Memang itu baik untuk takhwif, artinya untuk nakut-nakuti orang supaya tidak melakukan dosa itu baik. Tapi sebaik-baik teori ini batal secara hakikat karena pada akhirnya Allah itu Maha Pengampun. Pada akhirnya status kehambaan itu tidak bisa hilang. Apalagi teori hikam ini sesuai doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarin doa gini. Allahumma jalil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, kehidupan ini jadikan ziyadatan li fi kulli khairin. Pokoknya kalau nak ijek urip anggap mawon kalau ijek iso sangu ngamal apik. Tapi wal mau tarohatan li min kulli syarrin.
Dan anggap saja ya Allah kematian saya adalah bentuk segala keburukan saya mesti berakhir. Jadi cara pandang jadi kenapa mati rasa nangis kan? Jadi sampai mati, ya Allah berakhir sudah semua kejahatan saya dan berakhir sudah semua kesalahan saya. Mergo kula ampun mati. Kula boten mungkin Gusti kakean tingkah teng ora-ora mahsyar. Nak ngono yo gampang ya udah paham. Itu pentingnya ngaji wong waras ngaten sampean ben roh. Jadi sebetulnya muamalah dengan Tuhan itu harus penuh keyakinan, penuh kenyamanan. Ora kok aku ngajari sampean dosa, sampean nak masalah dosa urung tak ajari wis dosa, paham? Kula kadang diprotes ge tiyang-tiyang Gus ngoten ngajari wong maksiat. Wong maksiat iku malah sing ora tau ngaji aku. Artinya zaman maksiat itu urung kenal aku. Iku maksiat terus diajari jo pinter, paham? Justru ngajiku ngajari wong sing tau maksiat ora usah terus-terus balik-balik. Pangeran cek nampa pintu to. Utek nek saya lek ngajaran disuudoni, padune dekne ilmune terlambat. Dadi dekne sane suudon. Isane napa? Lho maksiate sampean opo ono sekono tak warai. Ya aja pinter dhewe-dhewe. Ayo ono sing maksiate krono tak warai. Ya aja pinter. Ayo mahasiswa do pacaran opo aku tau marai. Sing marai sapa yo? Ayo papa sing SMS-an sing marai sapa yo? Pinter dhewe. Oh, kiai didelok-elokno. Kiai ku anane ngajak wong balik ning pengen. Jadi misalnya kiai pangeran moho pengampun kabeh dosa itu sepuro ora ngajari maksiat. Ngajari wong sing wis kadung maksiat iku ngadepi wong wis kadung kabeh. Dadi kiai ngadepi wong sing wis ora usah sok suci kowe ngadepi wong sing wis kadung napa? Ya masih ada kelas-kelasan to. Sing kelas berat ya ana kelas ringan, kelas menengah ya macam-macam. Tapi wis kadung intine sapa? Jadi kalau dengan teori ini, kemungkinan su'ul khotimah, artinya gini loh, kalau zaman sampean hidup itu dengan Allah itu nyaman, husnudzon be pangeran. Bahkan andikan ke mas mati kok pas dalam keadaan maksiat, cara lahir dalam keadaan maksiat. Iku nek kowe penuh dedikasi be pangeran penuh husnudzon, misalnya ke mas mati sing dilalap pas maksiat. Gusti alhamdulillah, kok jenengan akhiri Gusti. Cara mboten mati bisa berlanjut. Lho ono takdire lho, Bang. Iya kan ya. Gusti kok jenengan akhiri sehingga mboten berlan. Jadi kanjeng Nabi itu luar biasa cara didik optimis. Jadi Nabi itu ngajarkan kita, ya Allah jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, merupakan modal fi kulli khairin. Jadi kamane gue tambang amal. Gue tambang napa? Amal. Tapi wal mau taroh hatan li min kulli syarrin, dan kematian itu menjadi akhir dari segala keburukan. Mana misalnya sampean takok, tapi nak mati bojoku rondo uripe nelongso. Ngono bojone nelongso apa meneh ditinggal napa? Iso wae entuk bojo sing luwih tetek, luwih napa? Kulo nganti saniki termasuk kiai sing rawat mati. Kocok-kocok wis repot. Gus jarang Gus ulama ono kaya sampean. Mau nak mati ra ono. Aku zaman urip wis longko apa meneh mati. Wah, aku cek urip kaya ulama kaya aku kangelan ngono napa? Mati kowe ono ae. Wingi kula ketemu kanca. Dekne saking wedine pangeran. Perasaane dekne iku pokoke kiai ngalim sing wali kok aku sowan mbek kula. Gus kula ndonga njuk mati bolak-balik. Iki sudah 3 kali ketemu malaikat Israil. Wonge khusuk lugu. Wah, matane wong. Biasa ketemu santri-santri sekuler nang Yogya terus ketemu wong. Jadi sauri-uripe tirakat. Mau kepengen mati no, paham? Mau kepengen mati no, mati no. Terus mimpi ketemu malaikat Israel ping napa? Ini cara jenengan saya kan udah mati, bareng lagi kayak alamat es grogi. Kayak gua aneh-aneh wae ya. Tak cerita. Ngono jenengan kok pede wae lho, ya beda kok. Aku wis ora urusan besok. Urusanku mbek pengen. Israel mau utusan, mau napa? Utusan. Lha opo kowe darani Israel sing mateni pangeran terus pemanasan bareng malah lha opo? Aku wis pokoke terserah pangeran, ora kepen mati, ora kepen urip, ora kepen popo, wis pokoke terserah pangeran. Orang dene iki ada ketemu malaikat Israel, ketemu liyane ya kena. Juga sudah mati juga boten, tapi wis mulai grogi. Ketemu santri sing cek khusus-khusus ku aneh-aneh, takokane ku aneh-aneh. Ngipi dituwak wil sepine macam-macam. Ya itu tapi ini secara ilmu begitu ya. Hikam ini kitab yang dipakai seluruh ulama seluruh dunia. Semua pondok orang-orang alim itu pakai. Sebenarnya hikam itu menanamkan supaya muamalah dengan Tuhan itu nyaman.
Kalau kamu hidup, anggap saja tambang ziyadatan fi kulli khairin, tambang melakukan kebaikan. Kalau kamu mati dan kamu dalam keadaan buruk, belum tobat, anggap saja akhir dari segala kejahatan Anda. Akhir dari potensi kesalahan Anda. Paham ya? Jadi kena mati siap seridakno. Kabeh ya Allah, berakhir sudah segala kesalahan saya. Alhamdulillah Gusti, segalanya sudah berakhir. Kan nyaman. Jadi ketemu pangeran, kok wani mati? Gusti, sause kula penggalih urip kula niku potensine salah. Jadi dengan kematian maka berakhir. Pangeran kan seneng. Ya kan cocok. Wah. Jadi ini nanti ngono ya gampang urip no. Jadi kalau ke dosa anggap saja kowe dosa terakhir bagi kamu. Selama ini cara pandang orang, misalnya wong mati pas maksiat kan dianggap suul hati. Mungkin secara teori syariat ya, teori syariat itu begitu. Hanya teori syariat wong mati ini misalnya krono mabuk, minuman keras terus mati. Mungkin secara syariat kita mengatakan nasibnya CLE, mati ini pas nopo mabuk. Tapi itu kan teori syariat saja. Sebetulnya secara teori sosial, misalnya wong iku wis bikin keresahan, biasa malaki, wong biasa nyolong. Secara sosial kan ya untung dong ngomongin. Penyakitnya wis berangkat, penyakitnya wis napa? Ya tapi misalnya sing berangkat iki pisan duwe kesadaran, terakhir duwe kesadaran. Mari kadang terakhirlah dia ini rahasia mati. Malah pangeran diprotes toh, wis minum iku dosa cara syariat. Dekne protes sampai mati, ora siap mati, protes dia gotok-godare pangeran. Berarti dosane kan loro, dosa syariat, ambek dosa napa? Hakikat, dosa protes. Ajane cara protes malah apik. Misalnya pe mabuk, muati pas mabuk, Gusti kula mabuk pas mati ki Gusti cocok mari mabuk malih. Sajane ngono ya. Nggih Gusti cocok mari napa? Mabuk malih. Iku hebate Kanjeng Nabi. Jadi dari awal Nabi cara pandang napa? Nah al hayata iku ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Dan tradisi ini harus kita kembangkan. Tradisi hubungan nyaman dengan Allah itu harus kita kembangkan. Kalau ada cerita-cerita termasuk yang tentang Ihya. Ini betapa pentingnya di tradisi husnudzon, ruang husnudzon. Walhasil Nabi Isa itu seorang nabi, ruhuwah wa kalimatur, nabi khusyuk. Jadi Nabi Isa ora kaya Nabi Musa, saurip-uripe buantan, bulet. Nabi Musa nabi tapi bulet. Dengan protes pangeran. Nabi Isa nu khusyuk. Khusyuk terus simahnya bagus, hanya orangnya standar terus simahnya bagus. Ya ora tau miso tiyang, guys. Dia istiqomah, guys. Beliau itu baik, perilaku. Secara Kiai Jawa khusyuk. Dia itu punya 70 pengawal Hawariyin. Gue ganteng-ganteng, tiang Hawariyin itu ganteng-ganteng. Gue ganteng, ngirainnya resik, ora tau nyabur atau ngeflash, pokoknya tiang soleh Pak Rosi. Walhasil itu ada begundal di kawasan situ. Yang terkenal sekali kalau dia itu begundal, tukang mabuk, tukang macam-macam. Ketika melihat rombongan Nabi Isa dengan Hawariyin ini, si begundal ini spontan itu haru. Sehingga dia tidak sadar itu tahu-tahu ikut jalan bersama kelompok nopo Hawariyin, kelompok yang soleh-soleh. Nah, di antara wong Hawariyin ana sing risi karena merasa kelompok wong soleh, kelompok wali lah kemban. Dijejeri wong nopo begundan niku risi. Risi kok resah nopo. Ngerasa ulama dijejeri wong ora ben. Jadi ngerasa ora nyaman. Ternyata apa yang dilakukan Allah? Jarene Allah saat itu kan masih ada nabi sehingga ada informasi langit. Ya, saat itu masih ada nabi, ada informasi langit. Itu matun, jarene jeng. Masih ada informasi langit. Terus Nabi Isa dikei wahyu. Ngene ora Mas Rumen. Isa, kandhani wong iku. Nggih, walimu sing risi iku kandhani. Saiki begundalu tak angkat dadi wali genteni dekne. Dia tak angkat dari wong biasa, lihat tadi amal. Dia amali zero no, kon mulai kon apa? No. Nah itu kata yang ngarang Ihya, termasuk beberapa ulama ahli hakikat mentakwilkan. Nilainya Allah pada si soleh ini bukan risinya, bukan apa? Risinya. Tapi ternyata Allah tersinggung karena dia menutup rahmatnya Allah dan maghfirahnya. Dari Allah kau doning isangin. Aku tersinggung dari pangeran. Aku tersinggung, aku pangeran, rahmatku ditutupi, rahmatku dibatas-batasi. Dengan dia risi wong nakal mlebu wong apik dari ternyata cara pandang Tuhan dia niku risi. Si wong saleh niku risi, pangeran tersinggung. Wong iku wali tapi kurang ajar. Wong rahmatku dibatas-batasi. Maghfirahku dibatas kamane maghfirahku diatur-atur dene. Ternyata pangeran tersinggung. Pangeran apa? Tersinggung. Gamane ketika aku wis ngekeki hidayat ning begundal iku duwe indikasi apik sampai dene isek
mahabbah sauk bronto ning wong soleh. Malah sing wong soleh iki risi. Paham wong soleh napa? Lah itu yang kita alami sekarang. Makanya ini saya ceritakan sekarang ini sudah penyakit. Sekarang tuh banyak orang-orang soleh sing risi kancanan wong nakal. Padahal ketika wong nakal setengah sadar marah wong soleh karepe kepen setengah tobat. Memang ya lagi setengah. Main kadang kumat. Tapi minimal ketika setengah kowe kudu yakin nak maghfirah Allah tetap luas, rahmat Allah tetap napa? Luas. Jangan malah kamu batasi. Orang mungkin mung kowe diparingi tobat pangeran. Orang mungkin jadi pangeran wis apa. Ternyata pangeran tersinggung mergo hak kepangeranane diganggu. Dan itu sesuai hadis sahih. Niku ketika Imam Muslim diriwayat, "Man dzalladzi ta'ala ala fulan Allah asfira lahu faqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amala." Sapa wong sing wani sumpah-sumpah nak aku ora bakal nyepuro si A si B. Nak pancen ana sing sumpah-sumpah ngono, wong sing disumpahi serapahe malah dosane tak sepuro. Wong sing dosane napa? Tak sepuro. Lah Nabi ngendikan ngoten berdasar trauma sejarah. Nabi ora wis nabi. Di Nabi sak ndure kiai, paham dene? Nabi sak ndure mertua, sak ndure macam-macam. Ade. Kudune patute Nabi ku mandi. Sak ndure Gus. Jadi semua sak ndure kabeh. Itu Wahsi, nggih. Wahsi itu rak qatilu Hamzah. Wahsi itu pembunuh sinten? Hamzah. Dan saat itu Said Hamzah itu ahabbun nas ila Rasulillah. Ahabbun nas napa? Ila Rasulillah. Kanjeng Nabi oleh maksudna Wahsi wis entek ngamuk. Bahkan Nabi itu janggal sampai ngendikan kaifa yuflihu qaumun. Ndak mungkin kaum sing memperlakukan begitu ape bejo. Gamane ape untuk hidayah. Malah dadi asbabun nuzule la salaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Mat, kowe ora iso nutup rahmatku. Terserah aku. Wong iku tak siksa tak kei hidayah. Malah Allah ngekei hidayah dinten. Wah. Dadi pangeran Nabi Muhammad is nabi. Ku maksudno malah dilingno pangeran ora iso mat. Nah, soal ke ngatur-ngatur aku tetep ora iso, aku pangeran. Wong sing mbok pasutno iku malah diparingi napa? Diparingi napa? Hidayah. Jadi Kanjeng Nabi ngalami dua tragedi sing nunjukno anak Nabi ya Nabi tok ora pangeran. Ketika Nabi sangat ingin Abu Thalib untuk hidayat malah diparingi. Ketika sangat ingin Wahsi untuk azab malah untuk napa? Hidayat. Mane kalau dadi kiai tenang mau. Artinya tenang maksudnya ya rapati wani, dongane rapati wani buan. Lah Nabi Muhammad yang ngalami ngono. Jadi mulane kula niku mun mutusno ning ngarepe pangeran kula beberapa kali salat hajat. Mumpun Gusti wae kula ngati mati sok nggih ajaran wong kudu nyaman mbek jenengan maca tasbih mbek jenengan. Ajaran donga iku riskan. Donga-donga ketok ngobos kaya ketok ra keren. Kemanten kadang salah alamat iku mau batasi rahmate pangeran. Nak maksudno batasi rahmate pangeran. Paham? Nak dongano hidayat marahi pangeran. Barno wae malah enak. Itu kenapa bar? Lho soal kula tetep donga iku nunjukno kaku kawula. Paham yen cara tasawuf donga iku ora kepen disembadani, muk nunjukno nak kawula. Ini penting kalau ceritani teng mriki. Terus sebetulnya cara pandang orang-orang yang para pangeran itu penuh optimis. Penuh napa? Optimis. Sehingga kalau orang buruk itu mati dan kita secara lahir monisul khotimah oke lah. Kalau memang standar orang banyak mengatakan itu soal khotimah, ya oke lah kalau standar hukum ada. Tapi sebetulnya secara hukum sosial itu bagus. Misalnya orang nakal, begundal, pegawainya malak, pegawainya nakal, terus mati. Secara sosial orang kan juga untung toh. Karena akhiru syarrin minhu, akhir dari keburukan dari dia. Lu si dia ini andekan dekne legowo, di akhir hayatnya legowo. Gusti saurip-urip kula kok zalim, nakali wong, zalimi wong. Ini saat terbaik Gusti karena berakhir segalanya. Lu umpama dekne ngono malah apik lho, paham? Kok malah kecet-kecet mau mati, paham nggih? Mergo kepengin baleni nakale men. Nah, lha iku mari perkara. Paham nggih? Lah akhirnya tetap mati berarti terakhir cita-citane dekne kan kepengin urip nakal meneh toh. Sajane pas iku langsung legowo kan lebih bagus kan? Lebih apa? Bagus. Itu luar biasa. Jadi ulama dia itu gak ada cerita-cerita ngoten. Makanya Nabi pernah ngendikan aturan syariat. Kamu jadi orang itu harus baik. Kalau bisa membaiki orang lain. Ada sahabat tanya, kalau saya tidak bisa ya Rasulullah. Ya kamu nolong orang pakai tenaga kamu. Kalau tidak bisa, pokoknya terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka adidnas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik.
sifat potensi jahat kamu itu jangan sampai kena manusia. Fa inna hasardaqatun minka ala nafsik. Iku wis dadi sedekah. Wis dadi napa? Sedekah. Jadi misalnya wong kan iso ngukur. Misalnya biasanya wong soleh itu di penyakit gremeng mbek hasud. Wong wong begundal di penyakit misoi mbek nabuki wong. Namu balik di penyakit melepuk. Misalnya wong sugih kadang di penyakit medit, wong kere kadang di penyakit dengki kan iso ngukur dirinya masing. ABG di penyakit pacaran misalnya semua kan iso ngukur masing. Jadi misalnya kue pacaran terus orang nganti kasil kawinnya alhamdulillah Gusti untuk kula rak musibah tenan. Untung untuk wong liya gitu. Jadi anggap aja untuk kue napa musibah. Jadi dengan rantok kue berarti musibah itu tidak terjadi. Kira ada kiai yang ngono. Iso wae Gusti kula ana dadi kiai nyesatno tiyang pun alhamdulillah kok mboten dadi kiai dadi sesat piyambak ora baca. Sesat piyambak ora apa? Ada. Baik. Jadi itu tidak apa-apa, itu penuh optimis. Dan saya melihat di beberapa kitab tasawuf itu cara pandang mbek pangeran ngoten niku, muamalah ngoten. Sehingga segalane nyaman. Segalane napa? Nyaman. Jadi cerita tentang Ihya, tentang beberapa kitab tasawuf itu ngoten. Sehingga wonten cerita ngeten. Karena teorinya Nabi tadi itu takuf fusarro ka'aninas, niki cerita ilmiah. Oh ya nak ra duit den ngakoni ilmu ki, sampeyan dadi wali murah meriah. Tapi tetap napa? Wali. Ya ana cerita ngeten iki. Mbok bener mbok ora tapi masuk akal. Mergo tadi resepnya Nabi kan takuf fusarro ka'aninas. Potensi kesalahan kamu itu hindarkan dari manusia, jangan sampai kena. Walhasil ana wali nak rino poso nak bengi tahajud. Wah pokoke nganti bileng. Wah sebetulnya ibadah. Jenis Mustafa aku perang kesel. Walhasil dia takok mbek pangeran, Gusti, orang sesoleh saja itu apa ada? Wali yang setingkat saya, mergo dekne ngrasa ibadahnya pol-polan. Didudono, ana rugen. Bareng rugen didelok, punggane turu. Dekne melek mau pendak salat fardu. Pendak salat apa? Turu. Gak terima wali. Takok ke pangeran, Gusti. Prino ya ora poso, bengi ya ora tahajud, pegawane turu kok sak level mek kula. Ya takokno wong, dekne turune kro. Ternyata dijawab ini malah ning dadi wali itu gampang. Di ilmiah gampang. Terus cerita. Ciri utama wong soleh ora ninggal barang mungkar. Ciri utama wong soleh ninggal barang mungkar. Dan turu itu paling efektif untuk meninggalkan kemungkaran. Wes kowe melek lah lho maca poso, ora wong wedok ora apa tetep ijo, cek bingung. Merangi ati cek ora wong wedok ora donya, ora menungso, ora wong mangkelo. Ora wong mangkelo kadang kepengin misoi, ora wong wedok kadang kepengin syahwat, ora wong sugih kepengin drengki, ora wong larat kepengin nyepelekno ruwet melek napa? Ruwet. Nah turu iku dianggap efektif meninggalkan semua Jadi turuku tak niati meninggalkan segala napa kemungkaran. Nah jare wali ibadah, bolak-balik ilmu lebih unggul dibanding ibadah. Jadi modal turu wae. Mulane ning kitab-kitab kuno ana cerita ana wong bodho ibadah dibaro mbek setan, tapi sing turu malah dikipasi mbek setan ben turu terus. Sesuk malaikat kan takok, lho kok aneh, ora godho sing salat kok godho sing turu. Alah salate rasa. Dari setane, alah salate rasa. Lho bukane mbek sing turu lho iki nak tangi bener bahaya iki. Ya cerita. Jadi tangi apa terus mulang apa? Jadi luar biasa. Jadi betapa pentingnya inti dari takwa itu kan tadi kan meninggalkan kemungkaran dan turu tentu dianggap efektif. Nah, mulane sing wis uripe ra jelas. Uripe ra jelas timbang melek nambahi kasus. Paling gak ini lho ning keluarga iku nak seorang bapak gak kerja nak melek ngentekno sarapan to. Ngentekno sarapan ora memberi kontribusi. Paham, dikongkon nyapu bojone tersinggung daripada sekere men tersinggung wae tok turu, paham. Paham, jadi kitab ini memang luar biasa. Manusia ini ganti pasal itu tadi ya masalah dosa. Ini masalah rojak. Idza aradta ayyaftaha laka babar rojak, fasyad ma minhu ilaika. Wa idza aradta ayyaftaha laka babal khaufi fasyad ma minka ilaihi. Artinya ngeten ya. Pada faktanya kita ini kan sering sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Juga kita ajak Jumatan. Nak sholat di madhep kulon. Semoga apik lah kami sik muni mustaqbilal. Lah nang melarat yo kadang kepen nulung ora kesampean lah tetep kepengin.
Ana wong alim mau ben hormat ora kesampean lah pokoke kepengin iku wis ngamal apik kabeh. Semuanya tuh ngamal apik. Tapi sebetulnya semua proses ngamal apik ini kan kita tidak yang menciptakan, tapi murni kehendak Allah. Jika kalau kita ingin roja, anggap aja Allah lah yang menjadikan kita iso sholat, iso zakat, iso haji. Nak wong melarat ya iso sabar, iso macam-macam. Jadi buktikan bahwa semua ini tidak kamu inginkan. Tahu-tahu kamu didesain demikian. Sekolah matur ngerti-ngerti takdir mondo. Ya mantune kiai, putu kiai, semuanya takdir. Pokoknya saksikan semua rahmat Allah pada kamu. Sehingga dengan demikian potensinya ada terus. Potensinya ada terus. Misalnya ngeten, kalau sering ngeritik tuh ning santri-santri. Santri itu nak hizib nasor. Itu sawangane itu ramanti santai itu mergo hizib nasor. Misalnya sekarang saya maca hizib nasor. Dari kiai musuh akeh sing nyantet akeh. Aku selamat mergo maca hizib nasor. Utawa di jimat, kiswah Ka'bah atau tuku jimat macam-macam. Sebetulnya dari teori itu doa dan itu khazanah itu tidak ada masalah. Tapi pertanyaan cerdasnya akan begini, dan ini model ilmu hakikat. Kowe duwe hizib nasor sak cepet-cepetan umur 18 tahun 17 tahun, paham tuh? Sedurunge aran duwe lha terus selametem krana apa? Krana Allah. Begitu juga masalah rezeki. Sausé ke dadi PNS, iku sawangane rezeki krana ke PNS. Sausé di pekerjaan tetap, sawangane krana pekerjaan tetap. Lho kowe dadi PNS sak sausé umur 20 tahun. Lah mangane mak mulai cilik. Mangane mulai berarti rezeki ya sangka Allah. Mergo aku mergawe Gus. Lah memang kene kandungane mbok mergawe apa? Ya iku wis dadi rezekimu. Ciri utama rezeki ya dadekno kowe urip. Ya meneng kandungan ya wis napa? Urip. Nah, dengan beberapa pola berpikir bahwa semuanya dari Allah, kita akan optimis. Kita akan apa? Optimis. Mulane jare sing aran hikam nak pas umat jadabe. Falaisa gunaka ikhlasu ahwalin wala amalin. Ning arepe pangeran ora ana ikhlas ora ana ngamal. Artinya nyata ana ikhlas ora ana ngamal. Misale bak salat. Usolli kula salat ikhlas Gusti kersane jenengan tampa. Ciri utama ikhlas itu kan kabeh terserah pangeran toh. Ya sudah itu maknanya ikhlas. Buktinya begini. Sayyidina Umar ku gentuk. Umar gentuk. Semua sahabat sing mantan kafir gentuk. Nah hidayat krana ngamal soleh lho, zaman kafir ngamal soleh apa? Wong jenenge wae apa? Kafir. Jadi kamane apa meneh kowe-kowe ini wis santri, kudu penuh optimis. Kamane ne? Gusti elek kula ndek modal ngamal. Ya mau salat madhep kula nek kadang wiridan. Wong kafir ku akeh sing tuh hidayat iku modal apa? Ya modal kersane apa? Jadi kamane hikam mari kowe nek kepengin penuh optimis be pangeran, seksekno to, sekseni reputasine pangeran yang selalu mengasihi kamu. Ngono kaman saksikan reputasi Tuhan yang selalu mengasihi kamu. Ya contoh gampang. Zaman kita lugu, cek ABG, cek goblok, iso urip ya ono sing seneng. Justru dengan sama kacone iki iso seneng. Bocah puber-puber, ora karepe urip. Kowe iku iso seneng, ketemu kancane wis seneng. Padahal sampeyan wis tuwa, ngono kok tau ngono dhisik. Paham? Ini artinya apa? Mergo pangeran desain ngono. Cah puber diparingi seneng ngono, nek wis tuwa diparingi seneng ngono. Ya juga begitu. Intinya kabeh kok kersane apa? Malah dari sing aran hikam, umpama ikhlas, umpama ibadah dadekno sebab hidayat. Nak ngono wong kafir ora ngaran untuk hidayat. Cah cilik ora ngaran untuk hidayat, ora ngamal. Pokoke hasil ra sida kabeh. Ora sida kabeh. Laisa hunaka malu amalin wal ikhlasu abilin ning ngarepe pangeran ra ono ikhlas ra ono ngamal. Makanya fajhat ma minhu ilaika. Seksene apa sing saking Allah ning ku. Ya kita kula lah ngrasakno. Misale kula cilik ya ora dicita-cita ben dadi ulama. Ya sudah tahu-tahu ditektir deh bapak ulama terus kula didadekno ulama. Ya tapi bapak kula ora dicita-cita mungkin bae sudah gitu. Paham ya? Terus ini penting kula aturaken karena kalau kita ngadalo ngamal itu nanti donga mramanti mergo kurang memenuhi syarat. Kurang khusyuk, kurang ijazah ya dene. Sanate ora muttasil. Pangeran ora butuh sanad, paham? Pangeran ra butuh napa? Wong masalah hidayat prosedur kafir agak ngarah wong kafir itu hidayat. Mergo orang di modal ngamal, orang di modal napa? Ngamal. Ya bajingan akeh sing tobat. Apa wiridan sik sedurunge tobat? Ayo boten. Lagi cari hikam. Saksikan reputasi Tuhan yang selalu memberi pada hambanya. Dengan demikian kita akan penuh proses. Tapi kena lagi kepengen khauf, kepengen wedi pangeran. Sekseni kelakuanem kurang ajaran ning arepe pangeran. Misale
Diparingi mangan pangeran yo karepe ben digo ibadah, malah digo gendong. Diparingi cangkem kon wiridan malah nggo misoi wong. Misale digawe wedinan ben sopan malah wani. Ya wani sapa ya den ya. Pokoke walhasil iku terus. Oh iku. Jadi kalau kamu ingin sedang ibadah saum, sekseni kelakuanem ning ngarepe napa pangeran. Misalnya tidak sesuai desain awal, tujuannya manusia dikai rahmat dan ibadah, dikai rahmat dan berbagi, dikai rahmat dan syukur. Ternyata malah kemrungsung, malah macam-macam. Tapi dengan teori ini sebetulnya yang paling mudah tetap roja, tetap apa? Roja. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya, lalu seorang Muslim itu baik roja atau baik khauf? Kata Imam Ghazali, kalau bisa seimbang ya baik duanya. Tapi kalau milih satu sebaiknya roja. Karena bagaimanapun teori umumnya Quran adalah orang disuruh syukur dan roja itu yang paling mudah mengantar orang menuju apa? Menuju apa? Syukur. Lho kula ngrasakno tenan. Misalnya kita jadi kiai cilik, kan ya ada potensi salah. Berarti kira usah nyesal jadi kiai cilik. Berarti ya Allah alhamdulillah jadi kiai cilik, skop kesalahan saya terbatas Gusti. Pokoknya deloke penuh optimis dengan kita jadi kiai cilik, skop kesalahannya napa terbatas. Kira usah GR, tapi manfaatnya kan ya terbatas ya. Kowe delok sisi tingkat kesalahane, sekupe juga napa? Terbatas. Lah iya monggo iki gede sekali salah rak sekupe lebih lho. Lan kula urip tak nikmati. Lan kula pun siap-siap nih. Gusti kula nek ijek mulya ono sing ngaji. Jek ben nak kula mun jatuh ora ya ora tak pikir tuh. Ya kula nggih nikmati. Sampeyan jangan ngira kalau santri saya bubar terus saya menyesal. Nauzubillah min syarri dzalik. Iso wae malah seneng. Wae sami mawon benar. Nek wae bubar ben bubar, wae seneng nggih ben apa? Seneng kabeh kersane pangeran. Malah enak to. Ibadah dhewean karek sabar. Ora usah mulang, ora usah kangelan Pak Bis. Malah enak to. Malah tengok bojoku kula tak omong, sampeyan nek makem ngono malah seneng kok malah repot. Ora usah ngebis, ora usah kangelan, ora usah motokopi kitab. Ora usah golek halaman, ora usah ketemu rukun sing ra jelas, malah enak. Dan orang mukmin yang begini ini yang dikagumi oleh Rasulullah. Di suatu saat Nabi pernah ngendikan, ajaban li amril mukmini, inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu, segala yang terkait dia itu pastilah baik. In asobathu na'ma sakara fakana khairan lahu. Wa in asobathu napa dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh orang mukmin itu luar biasa kata Nabi. Orang yang selalu dua sisinya baik. Kalau dia dapat nikmat syukur yaitu khairan lahu, itu bagus. Kalau dia dapat ujian dia sabar yaitu bagus. Sing mari kasus kan wis kadung keliru kan untuk nikmat sombong. Bareng untuk balak nyanyi. Wong itu mari kasus kan itu elek dua-duane kok salah. Lah kula alhamdulillah mukmin sing pertama wae. Ayo kula tenang mawon, urip niku tenang. Kula mulang teng sarang kok pondok paling eling nggih tenang mawon. Kaya mulang nggih mulang. Kadang nyebar nggih ngopi tak kok Gus kiai kok ngopi. Aku nak ora bebas ngurangi syukurku. Jadi aku mau bebas dadi kiai terus bebas kemul juban mau. Malah ngurangi syukurku. Justru dengan bebas syukurku ijek napa? Luas. Mergo gak ono sing gawe aturan namanya. Lah nek jatuh ya malah enak to malah ora usah mulang tengok-tengok ning omah nek mak sabar ora modal malah. Lah nek kalau dadi kiai paling pede. Mergo ora perlu basa-basi jatuh Allah. Sementing sing ngersakno pangeran, mesti kersane pangeran. Nek kersane pangeran kan kersane dat sing tak seneng kan baik-baik saja. Mulane kula ada kon sopan mbek jenengan terus nomor tamu sowan terus basa-basi ya naudzubillah. Sing sopan ben sopan sing ora karep. Kelas tenang Mas. Ini bukan keangkuhan, bukan arogan. Memang hukum tauhid itu begitu. Wong kowe ngaji atas nama hidayate pangeran ning sampean ora krana aku. Yang menggerakkan sampean ke sini itu kan Allah. Yang menggerakkan saya ke sini juga Allah. Kita bicara juga tentang Allah. Apa yang salah, apa yang perlu utang jasa dan sebagainya. Ya kan baik-baik saja. Gak perlu sampean aku ngrasa utang jasa, udan-udan ngaji keruwetan. Eling makhluk keruwetan. Eling makhluk napa keruwet? Wane dari hikam al-mu'min yusiru sana ala Allah an ayakuna li nafsi dzakiran. Seorang mukmin pasti sibuk mikir Tuhan ketimbang mikir proses yang terjadi pada dirinya sendiri. Karena teori yang kita bangun pasti bohong-bohongan. Yaitu tadi ketika kita jadi PNS, sawangane mangane gaji rezeki krana PNS. Nah, di pekerjaan tetap sawangane krana pekerjaan tetap. Lalu zaman sampean belum mendapat itu semua untuk rezeki atas nama apa? Nah, di bojo ayu nriman saiki aku bahagia sing di bojo ayu nriman. Zaman ABG nglirik tok ya wis seneng. Ya iku ya kabeh sing gawe pengen.
Zaman cek cilik malah dolanan banyu naik keran pasir wis seneng. Mboke sing seneng ngemol. Jare dolano anake. Nek cilik dolanan pasir wis seneng. Ana ibu-ibu, anak tak jak ning mall ben seneng ning kono ana mainane anak-anak ben seneng. Sing seneng ya mboke. Tak cilik dolanan pasir ya seneng. Dolanan guri omah, godhong-godhongan isen. Oh, mbok elek. Anak juga manipulasi, anak juga rawuh. Lah bapaknya seneng cari demi anaknya, padahal bapaknya melipati jelalatan. Anak jelalatan, wah kasus kabeh. Kau bapaknya rada bocori orang ngono iku deh. Oh, dolim kabeh. Ora ono, cah cilik tetep seneng. Dolanan nang omah napa? Dolanan nek kancane main daun-daunan wis seneng. Wes secara cah lanang malah nek keran bal-balan guru omah wis napa? Seneng. Jare sapa cah cilik seneng nang mall? Ora ono. Paham kan? Diboe seneng didukung bapak lah. Kepentingane beda-beda. Dadi boe blojo bapak ning kafe dawe. Allah gak wis pangeran. Untunge pangeran mau sepura to. Gak karu-karuan. Paham ya, lewat ngaji ini sampean kudu yakin bahwa ulama-ulama yang ahli hakikat kayak yang ngarang hikam, Syabul Qadir semuanya itu begitu. Menanamkan orang itu harus senang Allah. Dan cara senang Allah itu penuh optimistis aja. Bahkan ketika kita melakukan keburukan dan kita mati di situ, anggap saja itu keburukan terakhir yang kita lakukan. Dan itu artinya baik kan, karena itu menjadi keburukan terakhir. Bukan berarti Gus Bok menentang teori Su'ul Khotimah, tidak, yang menentang itu siapa? Teori itu sudah salah dari awalnya, paham? Artinya itu teori yang tasamu saja dalam bahasa ilmu hakikat tasamu. Normalnya, gampangnya dikatakan demikian. Mulanya penting ngamal soleh, sampean kudu sakake ngamal soleh. Ini teori yang paling gampang gini. Sampean sholat subuh untuk poin sitok, sholat zuhur untuk poin loro, sholat asar untuk poin 3. Berarti Anda pangeran tetap nyatet, ngamali sampean 3 dan pangeran pasti tidak lupa, pasti dicatat. Bariku kowe mati dalam keadaan mabuk. Memang cara lahir ke Su'ul Khotimah. Andai kan pakai teori matematika, kalau kamu mabuk itu sekali kan masih punya tabungan 3. Sama seperti kowe dagangan, badi mbok tabung sehingga untuk duit 200 juta. Suatu saat kowe spekulasi keliru, bangkrut, rugine 50 juta. Berarti secara teori kan masih punya 250 juta. Makanya Quran itu hanya mengakui teori faman saqulat mawazinuhu. Siapa yang timbangan baiknya lebih berat, tetap dia dianggap orang baik. Saya itu tidak tahu kenapa teori Su'ul Khotimah begitu populer. Paham? Apa karena kebodohan massal? Apa entah, nggak tahu saya. Tapi saya protes. Tidak jelas teori Qurannya kan pokoknya sakulat mawazin. Orang lu kayak mati mulai cilik soleh. Mondok dari Nokia ini sampai dari nomor tuane, tahu gak wandur gunung. Mamale kan wah. Wah, ngamale karo pintu wabem. Sementara dosane mau gremeng sithik-sithik. Kan ringan, napa? Ringan. Cara ditabung tetap aman sakulat. Mulai cilik soleh. Gede kita tambah soleh. Paling penyakit wong wis tuwa kan mangot-ngot niku tok lho. Ringan lho napa? Ringan. Jadi saya tidak tahu. Lu kan seakan-akan itu kan melupakan ngamal yang sudah-sudah tuh hanya divonis Su'ul Khotimah. Kulo nu mboten sependapat. Oke lah kalau menurut hukum lahir mau ngomong gitu ya monggo wong hukum lahir. Toh omongan Anda tidak mengganggu keputusan Tuhan, paham? Orang mungkin kan omongane wong akeh ganggu otoritas Tuhan kan juga tidak. Sampeyan ra usah ngene, Gus Pak teori nentang wong akeh. Nentang wong akeh lah pangeran tetep ra anu teori wong akeh. Pangeran dia teori dhewe, paham? Nah sama takut apa teori Gus Pak padha pengiran lah. Aku mau Quran faman saklat mazinu dalile jelas. Dalile jelas dan itu dalile pangeran. Coba teori-teori gitu itu siapa yang bikin asal usulnya kok iso begitu populer? Saya juga tidak tahu. Memang nggak perlu tahu karena memang sulit dipahami, Pak. Ya kalau secara bahasa tidak apa-apa ya sedikit gitu saja. Wong mergawe kadang kan yo keliru teorine bangkrut. Misalnya rugi 50 juta. Tapi ketika dia baik nabung sampai 1 miliar kan berarti cek 950 juta. Nah. Itu kalau kita biga-biga yang di pasar cadangan 25. Yang terakhir putus di 4 tuh. Paham ya?
Jadi sebetulnya ngamal apa saja itu wanak tubuh makodamu wa asa rohum. Asar, efek atau bekas dari ngamal itu pasti tetap ada. Mulane itu rasa khawatir suban-suban maksiat. Ngamal mesti ada, paham? Tapi teori sul khotimah itu memang begitu populer, padahal dalilnya tidak jelas. Bagaimana mungkin Allah menafikan amal yang begitu panjang? Kulo nu mboten sependapat. Ya nek kulo nak takoki tiyang kulo sering wonten tiyang mabuk macam-macam matine ngoten. Nyolati Gus. Nah keluargane teko aku nyolati teko. Gus niku anak kulo mati pas wadan mabuk sul khotimah. Pas kulo salati sul khotimah mboten tuh Gus kiai niku pokoke nyolati. Putih Gus saged disepuro pangeran ta ora. Jawabku gak enak. Nah pangeran bisa nyepuro, tapi mau ning anak ora apa nek pangeran bisa nyepuro ya. Sementara pangeran aja darani ra iso nyepuro. Ya sebagai pangeran tetep iso nyepuro. Tapi coba takokno persis anak di sepuro ta ora aku ora nabi ora pangeran tetep ora ro. Kiai sapa ya ora ro, anggere meni ro ya bebo ro ya meni ngono. Wah pangeran kok ditakoki ya. Tapi pangeran tetep iso napa? Nyepuro. Mengenai kudu bangga gitu, pengiran iso didikte, iso diatur kudu bangga. Dan kita harus syukur. Paham gak? Mengenai kulo beberapa kali sholat hajat, apalagi akhir-akhir ini. Kulo niku masalah jadi kiai tertutup, tapi akhir-akhir ini tamu kulo niku kuat. Mulai ke masjid Jamek, Bondowoso sampai Bondo kemarin dari Islamic Center Bojonegoro. Mbok niate nggo golek ilmu, bapak aku terkenal gelem pidato cok wae panitia mboten Gus niki pun keputusan panitia. Ya tapi ra keputusane pangeran ya mending ngono. Alasannya ngerayu itu mergo wis keputusane napa panitia sing diaturi jenengan jane. Iya. Aku ulama, lek tundukku mbek pangeran, gak keputusane pangeran ya ora tunduk ya mending. Terus cerita. Jamaah mriku biasanya tel tipe jenengan kok rekamane jenengan dadi kula nyuwun jenengan kersa teko. Nah, tujuane aku teko ra ben ngaji. Ngaji dadi sitok utawa ngaji wis cukup. Ngel-ngelo kiai dosa, nasu wedi. Ngel-ngelo kiai napa dosa. Nimpun Gus nak ngoten nggih, semutene lah sampai rawani ngerayu. Bukan apa-apa ya, kenapa ya? Nasib orang alim tuh kok tetap diatur-atur. Saya itu juga heran sama orang-orang. Tapi alhamdulillah saya itu termasuk mandi. Tapi jek ono yang sowan. Boy wis to ngaji jenengan teng mriki krana kepengin pangeran. Mumpun kenal pangeran pun cukup. Kulo nung tetep makhluk. Nek niate sampean apik lillah wis kenal pangeran, asa kenal Gus Ba iku sak dhuwure aku adoh iku pangeran Pak. Boy wis. Boy napa? Wis ngajine krana Allah, ya sudah. Hukum sosial itu nak dituruti mari dadi komunis. Percayane mbek hukum makhluk. Paham hukum napa? Saya itu tiap malam tetap berdoa untuk orang-orang yang mencintai saya atas nama Quran. Tidak usah pakai hukum-hukum sosial yang berlebihan. Alasannya nak buatan jenengan, buatan marem itu. Mpun anjenan nanti kulo, nak ngaji malah ngaji. Lah jenengan saya dugi panitiane kadang teko orang mobil sak mobil ben ngaji gaji saniki. Akhire ngaji. Ini tetap buatan sakit kak. Nah saya itu khawatir saya itu sebenarnya gitu. Sebenarnya saya sebagai ulama itu juga tertantang untuk meluruskan teori-teori yang salah. Ya kayak teori keburukan tadi. Sebenarnya Nabi itu penuh optimis. Lu itu hadisnya sahih, paham ya? Hadis yang Nabi udah kalau al hayat ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Andikan kita cara pandang gitu kan optimis. Gusti kehidupan saya itu anggap saja itu bekal atau tambang melakukan segala kebaikan. Nak mati anggap saja akhir dari segala keburukan. Kan enak. Coba kalau kamu padang berbalik, nak urip nambah keelean, nak mati apikku berhenti, kowe apik pas-pasan naik. Tanpa mati wis berhenti. Tapi cara padang Nabi ternyata coba saya kadang enggak setuju ilmu kalam kan gitu. Kadang misalnya khairihi wa syarihi langsung menawwaf, dan khairihi wa syarihi menawwaf. Padahal kalau Nabi cara ngajarkan asli redaksinya Nabi itu begini. Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wala zabu bisayati illa anta. Jadi cara pandang optimis. Ya Allah, engkau lah zat yang tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Dan tidak bisa menolak keburukan kecuali engkau. Jadi Allah ini dipandang secara hukum positif. Layak bil hasanat illa anta. Yang bisa mendatangkan kebaikan hanya engkau. Dan yang bisa menghilangkan keburukan juga hanya engkau. Tapi tidak dibahasakan elek apik kersane pengiran. Kesannya kan ada sisi negatif.
Makanya biasanya doa-doa itu Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, hilangkan segala keburukan ini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Tapi kita kan membayangkan hilangnya keburukan itu kan orang lain yang jahat sama kita itu mati. Orang lain yang jahat sama kita itu kena musibah. Kita tidak sadar bahwa eksistensi kita itu bagian dari keburukan yang melahirkan sistem keburukan. Bisa saja cara Allah, kepengen ngilangi keburukan ya kamu tak ambil. Wong sumbernya kamu. Nah kita ini nggak adil, sudah berani doa bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Wa kaifa syi'ta dan sesuai kehendak. Wa kaifa syi'ta sepundi mawon carane. Cara makna gadule wa kaifa syi'ta sepundi mawon carane. Coba ada beberapa keburukan, misalnya ono maling, ono penjahat. Memang maling dosa, penjahat dosa. Mungkin dosanya maling-maling itu karena penjahat sing alusan, karena sistem pajak sing dikorupsi, sistem ngomong sing koruptor dan sebagainya. Tapi si koruptor yang tidak konangan dongo, muga-muga mobilku ora dicolong wong. Muga-muga sepedaku ora dicolong wong. Muga-muga malingnya kecekel dari pangeran. Ya kowe. Rek maling sejatine iku. Kowe. Koruptor sing ra konangan niku nak ndonga rak muga-muga sing nyolong sepeda motor dekne kecekel artine muga-muga malinge kecekel. Lha iku piyene ndonga mugi-mugi Gusti malinge kecekel. Iku nak dongane mati sing kecekel sapa? Paham? Paham. Makanya kita dikiai ndonga ngono aja nemen-nemen. Jangan-jangan kita bagian dari sistem itu. Oh ini biangnya itu. Ya Allah, hilangkan semua kesesatan. Ternyata kita di lingkaran itu. Wah, dijupuk sih. Jupuk master jadi. Suhu deh, jupuk. Orang dulu ngono yang ngeri. Ya, tapi tidak usah ngeri, karena kalaupun kamu diambil, akhir dari segala keburu. Jadi ini pentingnya ngaji. Menurut terus akan sing dalam kurung. Matoliul anwari al qulubu wal asrar. Matoliul anwari utawi nggon lahire pira-pira nurullah. Lahire pira-pira sinare Allah ta nurullah. Iku al qulubu pira-pira ati wal asrar lan pira-pira rahasiane ati. Maknane ngaten nggih. Soal nurullah, artinya sejauh mana orang itu punya hubungan dengan Allah, niku kaitannya masalah-masalah hati. Gini wow, misalnya ono wong secara lahir matine pas mabuk, tapi bisa saja terakhir hatinya dia kontraknya sama Allah malah syukur karena dia yakin Gusti keburukan saya selama ini membabi buta, menjalar kemana-mana. Dengan saya mati akhir dari segalanya. Dan itu urusannya hati ini, dekne mbek pengen. Mana aja sampai kowe pas mati ku nyesal. Senajan nak pengicara pangeran napi ngono nggih nang berangkat paham nggih. Ora usah kakenting tinggal. Kan kula nak ndonga muga mati dalam kemewahan maksudnya ngoten niku. Sampai mati nangis anakku piye, bojoku piye, tunggoni bapake ra jelas apa meneh ditinggal. Iso malah luwih jelas. Paham iso malah luwih napa? Jadi matoliul anwari utawi nggon cukule pira-pira nur ku alqulubi ku ati wal asrar lan pira-pira rahasia. Nujumul ilmi utawi pira-pira lintangi ilmu iku akmarul ma'rifat iku pira-pira rembulane makrifat. Wa syumusu tauhid utawi pira-pira mataharine tauhid matoliuha iku nggon tukule makrifat. La wa mau diusyurukiha utawi panggonan tukule, panggonan sinare matahari ku kulubul arifin. Iku atine wong-wong sing makrifat ning Allah wa asraruhum lan siri-sirine para arifin. Lane ngaji mbek wong alim sing arifin, sing duwe hubungan khusus mbek pangeran. Iku ciri utama hubungan khusus nyaman mbek pangeran. Aja wong alim mbek sing pah-pah mbek pangeran ngelah-ngeluh barbar. Wa hadhi utawi iki ya hadhi iku alan waru pira-pira sinar utawa nur al haqiqiyah kang basa hakikat. Minal matoli sanging pira-pira nggon kelahiran gon tukul gon terbit ar-ruhaniyati kang bangsa ruhaniyah. Di khilafil anwar kelan berbeda ni pira-pira nur al-khisyati kang bangsa khisyah. Qala dawu fil fil minan sahibul hikam sami. Wa alam anna wa subhanahu wa ta'ala idza tawalla. Nalikane nguasani sapa Allah utawa ngatur sapa Allah walian ing wali. Sona mongko ngreksa sapa Allah taala qalbahu ing atine wali minal azyari saking pira-pira perasaan liya. Perasaan sing di luar kehendak Allah. Wa harrasahu lan jaga sapa Allah ing wali bidawa mil anwar kelawan
langgenge pira-pira nur. Lah nur paling gampang ini ku subhanallah, eling-eling. Nur paling gampang napa? Subhanallah. Kita ini tidak tahu, ditebir mati saiki sok ben enggak tahu. Ciri utama wong mukmin itu enggak tahu. Kabeh iku subhanallah, wa suci. Mulane ibadah dunia, koyo salat iku jek gampang, mok ping 5 sedina. Haji ku jek murah, mok 30 juta, 40 juta. Sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang diturunkan oleh Nabi Muhammad ora sekedar sholat sampai haji. Wa mahyaya wa mamati. Bentuk hidup kita yang begini, mati kita yang kayak apa, itu ya semua lillahi. Tapi kita tidak siap, kita punya versi hidup sendiri. Kemana kiai bayangno dunia santri ini akeh dicucup ning dindi. Nek wong juga bayangno karyawane akeh ning dindi. Kok wong kere bayangane wong kere disakeni wong ning dindi. Jadi duwe versi dhewe tidak punya kesiapan melihat wa mahyaya wa mamati. Memang itu lebih berat karena per detik kita kontrak dengan Tuhan per detik. Sebenarnya kita kalau iman tenan kudu siap wa mahyaya wa mamati. Bahkan kehidupan saya, bentuk kehidupan saya wa mamati semuanya lillahi rabbil alamin. Kalau kamu tidak paham detail ya subhanallah saja, maha suci Allah. Jika kita tidak tahu persis kersane Allah tapi kita tetap yakin Allahu Akbar subhanallah. Sehingga kita tidak mengatur Tuhan. Kan saged mawon nggih kula bolak-balik nyontokno sing lucu-lucu niki. Misale kula ndonga Gusti kula kepengin dadi kiai gedhe, apa mesti maslahat? Dadi kiai cilik ya apa mesti maslahat? Tapi nek kabeh kersane pengiran kan ya sudah. Mulane kula sering gawe contoh sing uraan niku ana cah nom ABG ndonga Gusti muga-muga kula entuk cah wedok iku. Wis ndonga maca Asmaul Husna. Mungkin cara teori kabeh donga iku manti memang iya, tapi cah wedok iku ya donga maca Asmaul Husna muga-muga ora entuk cah iku, paham? Paham ya? Artinya apa? Allah ya pengerane wong loro iku kan. Sing sitok yo kepengin tok, sing sitok ora. Lah berhubung pengeran benatil ketemu nuruti salah sitok. Dan Allah tahu sisi musibahnya lebih tinggi misalnya. Akhirnya Allah nuruti rasido wae kan. Lah iku jenenge wa mahyaya wa mamati. Tentu kita kadung diversi mahyaya kita. Dan nom iku diversi hidup saya dalam untuk caiku. Separuh jiwa saya hilang. Tapi cara pengiran mboten enten ngoten niku, tetep wa mahyaya. Lah, orang mukmin sampai sekarang tuh yang berat itu masih melihat itu. Kehidupannya itu masih punya versi yang karepe nuruti nafsu, nuruti hududun nafsu. Sopo ya sing kepengin numpang wong, numpang mertua itu kan ya ora ono. Tapi nek pengiran ngersakno ngono yes dadi ibadah. Dadi napa? Nah nuruti kepengen kabeh wong ya kepengen mandiri, Pak. Nuruti kepengen. Tapi bukti ridho mek godho-godho ditampa niku wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.